Bisa dimulai Pak moderator, bisa dimulai. Mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara kita kali ini. Kita saat ini masuk ke sesi ke-7 dari program Tadarus di Tabdimas. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa Tadarus di Tabdimas merupakan ajang presentasi akademik dan merupakan forum untuk melakukan diseminasi hasil riset publikasi dan pengabdian yang dihasilkan oleh dosen-dosen PTKI di seluruh Indonesia, dan presentasi yang dilakukan dalam Tadarus di Tabdimas ini dipilih melalui BCCR. Jadi semua yang menang di BCCR tahun 2019 diberi kesempatan untuk melakukan presentasi pada Tadarus di Tabdimas. Tadarus di Tabdimas dapat diakses melalui Zoom atau di YouTube di Pendis Channel. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa bahwa artikel yang disampaikan pada Tadarus di Tabdimas bisa diakses di kemenak.go.id dan juga partner dari Tadarus di Tabdimas arrahim.id. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa forum kali ini adalah forum yang forum akademik. Tolong jaga etika akademik dan etika sosial. Harap untuk tidak men-share apapun ke dalam aplikasi ini, apalagi berkomentar yang tidak sopan selama acara. Dan jika ada pertanyaan, tolong juga nanti disampaikan secara sopan pula. Dan pada akhir acara nanti akan dimunculkan link sertifikat. Sekali lagi tolong untuk link sertifikat untuk tidak share ke media sosial yang lain. Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang ada atau berpartisipasi dalam Zoom atau di YouTube. Jadi tolong untuk sekali lagi untuk tidak men-share link sertifikat. Dan yang terakhir adalah ketika mengisi kolom isian untuk sertifikat, tolong hanya mengisi 1 kali, karena jika 2 kali, konsekuensinya bisa jadi bahwa sertifikat tidak sampai ke email Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai, saya pengen baca pantun nih. Ini sebenarnya bukan pantun saya, ini pantun yang dibuat oleh Dr. Zainuddin Hudi Prasojo dari Pontianak. Terima kasih Pak Zainuddin, tadi pagi saya sempat request 1 pantun, dan beliau mengirimkannya, terima kasih saya sampaikan. Putri Mamiri bertahta 5, berlimpah harta emas berlian. Untuk memulai acara kita, izinkan saya menyapa para hadirin sekalian. Ya, itu pantun yang tidak saya buat, dan terima kasih Pak Hudi sekali lagi, Pak Sojo untuk pantunnya. Bapak Ibu sekalian, Tadarus di Tabdimas kali ini adalah yang ke-7, dan kita mengambil tema tentang pendulum syariah antara negara dan masyarakat. Dan telah hadir bersama kita Bapak Profesor Asep Saifuddin Jahar dari UIN Syarif Hidayatullah, Bapak Muhammad Husnul Abid dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan pembahas kita Bapak Kiai Haji Marzuki Wahid dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan saya, Saifuddin Zuhri, akan memandu acara ini yang insya Allah akan berlangsung hingga pukul 12 nanti. Sebelum saya mulai acara ini, saya ingin menyapa dulu ke Bapak Pimpinan Diktis, Bapak Direktur Diktis, Profesor Askal Salim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya Bapak? Iya, sangat. Selanjutnya saya ingin juga menyapa Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Suwendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa 2 narasumber dan pembahas kita, Bapak Profesor Asep. Bisa didengar suara saya Pak Asep? Assalamualaikum Pak Asep.
Oke, mungkin masih ada sedikit gangguan. Salam. Pak Abid, bisa mendengar saya? Ya. Dan selanjutnya Kiai Marzuki Wahid. Assalamualaikum Pak Kiai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira semua presenter dan pembahas sudah tergabung di channel YouTube kita. Selanjutnya saya pengen undang kepada Bapak Dr. Suwendi, Bapak Kasubdit untuk memberikan kata sambutan untuk kita siang kali ini. Silakan Bapak. Mohon suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pak Direktur yang saya hormati, para narasumber, pembahas, kawan-kawan tim Tados Litap Dimas, dan yang kami muliakan para partisipan semuanya yang alhamdulillah hari ini kita mudah-mudahan diberikan kesehatan yang prima. Pak Direktur dan Bapak dan sekalian yang kami muliakan, mohon izin sebelum Pak Direktur memberikan arah dan membuka, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang saya kira perlu untuk kita sampaikan kepada para partisipan ini. Yang pertama bahwa ini terima kasih Pak Direktur dan kawan-kawan sekalian, hari ini sudah mengikuti Tados Litap Dimas yang sudah ke-7 kali, dan insya Allah untuk besok di hari Selasa itu adalah tadarus yang ke-8 di bulan suci Ramadan, dan kita akan menyelenggarakan kegiatan hataman Tadarus Litap Dimas untuk di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kami undang juga Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah di dalam acara hataman insya Allah jauh lebih meriah ya daripada yang sudah-sudah, dan mohon untuk partisipasi kita semuanya. Namun setelah Ramadan, insya Allah ini kami sudah tim Tadarus Litap Dimas sudah bersepakat dan sudah melakukan evaluasi bahwa Tadarus Litap Dimas akan kembali on air lagi, akan aktif setelah Lebaran, yakni di hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Akan kembali setelah Lebaran, kita akan Tadarus Litap Dimas dimulai tanggal Selasa tanggal 16 Juni 2020. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, kalau selama bulan suci Ramadan ini Tadarus Litap Dimas kita lakukan dalam 1 minggu 2 kali, maka setelah bulan suci Ramadan insya Allah kita akan lakukan dalam 1 minggu 1 kali, yakni kita ambil waktu hari Selasa ya secara konsisten, hari Selasa, sekali lagi hari Selasa jam 10.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan terus melanjutkan Tadarus Litap Dimas ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, seperti yang sudah disampaikan pertama tentu adalah dari penelitian itu sendiri yang selama bulan suci Ramadan sudah sama-sama kita lakukan. Nah, kebetulan ini memiliki kapasitas yang kita miliki di direktoratnya tidak hanya semata-mata penelitian, tapi juga ada banyak lagi yang lain. Di antaranya adalah karya-karya pengabdian yang sangat monumental, yang sangat prestisius, yang saya kira ini pun oleh masyarakat luas itu perlu untuk mendapatkan tempat juga. Oleh karenanya demikian juga untuk karya-karya lain, karya intelektual seperti buku, kemudian juga disiplin-disiplin keilmuan tertentu, temuan-temuan yang sangat inovatif ini memungkinkan untuk kita masukkan di dalam Tadarus Litap Dimas ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Lebaran nanti kami akan memberi ruang leluasa kepada Bapak dan Ibu untuk silakan mempromosikan karya-karya penelitian, karya pengabdian, karya publikasi ilmiah dan juga disiplin keilmuan yang monumental yang perlu masyarakat luas seluruh Indonesia itu mengetahuinya. Karena saya kira dengan cara ini diantaranya karya-karya kita itu bisa diketahui oleh masyarakat luas, dan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan ini adalah momentum untuk mencari sinergi-sinergi termasuk juga bagi kalangan dosen kita sendiri. Oleh karenanya mohon izin Pak Direktur, ini kami sampaikan di
pertemuan 2 minus terakhir ini kan kita akan ulang harus pertemuan itu sertifikat yang kami data-data yang masuk ke kami itu rata-rata lebih dari 2.000 Bapak sekalian, lebih dari 2.000. Kemudian partisipan untuk Zoom itu 500 hampir penuh terus, kemudian YouTube juga luar biasa ya. Jadi ini kami melihat Tadarus Litap Dimas mendapatkan hati di masyarakat, mendapatkan apresiasi, dan juga saya kira ini kepentingan bagi kami adalah bagaimana kemudian partisipasi masyarakat ini terus kita lanjutkan, terus kita bina, dan juga untuk bisa dilanjutkan. Demikian Pak Direktur, dan kami mohon perkenan Pak Direktur untuk memberikan arahan dan juga pembukaan, membuka Maaf Pak Swedi, sepertinya ada gangguan sinyal, tapi saya akan coba ambil alih. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Kasubdit, dan selanjutnya saya pengen memberi kesempatan kepada Bapak Direktur Diktis Profesor saya kira Profesor Askar Salim bukan saja memberi sambutan, beliau bisa menjadi keynote speak untuk acara kali ini karena temanya sangat sesuai sekali dengan concern Bapak Profesor Askar Salim. Saya ingin menyebutkan misalnya buku terakhir beliau tentang hukum Islam dan perempuan di Indonesia yang diterbitkan oleh Bril tahun 2019 kemarin. Saya kira itu menjadi salah satu buku bacaan wajib bagi kajian hukum Islam di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung Bapak Direktur. Saya persilakan untuk memberi lebih tepatnya keynote speech lah untuk acara kita pagi siang hari ini. Monggo. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa binastain ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para narasumber Tadarus Litap Dimas yang ke-7 yang saya hormati, Pak Kasubdit beserta jajaran, dan juga pembahas Pak Kiai Marzuki Wahid yang luar biasa sudah menyiapkan makalah khusus ini untuk menanggapi ya. Terima kasih, sudah sempat saya baca sekilas dan cukup provoking lah untuk menghidupkan diskusi nanti. Syukur alhamdulillah bahwa acara Tadarus Litap Dimas ini berlangsung secara konsisten ya, tanpa jeda, dan ini yang ke-7 kalinya, dan berikutnya nanti yang ke-8 kalinya, dan setelah itu kita reses dulu gitu kan sampai nanti setelah Lebaran. Saya ingin mengapresiasi Subdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk ide-ide yang cemerlang ini, sehingga menimbulkan begitu banyak partisipasi luas dari segenap sivitas akademika di Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh dosen ya sivitas akademika yang terus setia memantau ya dan menyimak acara-acara diskusi di Tadarus Litap Dimas ini. Dan kalau kita lihat dari seri yang pertama sampai seri yang ke-7 ini, maka inilah seri yang menjadi bagian inti utama yang biasanya ada di dalam kajian-kajian studi Islam ya. Kalau sebelum-sebelumnya di awal-awal tuh kita bicara soal bagaimana COVID, bagaimana kesehatan, kedokteran, juga bicara soal integrasi keilmuan dan lain-lain. Tapi tema kali ini saya kira ya tema yang sudah akrab lebih awal lah dari tema-tema yang lain. Dan kebetulan sekali bahwa tema ini seperti yang disebut oleh moderator tadi memang tema yang menjadi concern penelitian saya. Hadir di sini sudah narasumber kita ya, Prof. Asep Saifuddin Jahar terkait dengan birokratisasi syariah dengan mengambil kasus zakat dan wakaf, dan juga Pak Husnul Abid yang meneliti tema-tema terkait. Kalau kita melihat bagaimana hubungan hukum dan masyarakat, law and society, ini
merupakan tema yang terus menjadi kajian-kajian di dalam penelitian-penelitian sosial terkait dengan hukum Islam. Dan banyak aspek yang bisa digali mulai dari praktek-praktek yang muncul di tengah masyarakat ataupun pengalaman-pengalaman individual. Intinya saya melihat bahwa kecenderungan kuat yang ada sekarang ini dalam riset-riset yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di PTKI, masuknya atau hadirnya pendekatan ilmu sosial. Jadi yang biasanya sebelum itu riset-riset tentang hukum Islam fokus kepada aspek normatif, ya, legalistik yang hanya melihat bagaimana hukum ketentuan atas perkara ini, ya memang itu sangat core juga, ya, karena kajian hukum Islam antara lain adalah untuk menemukan ketentuan hukum, ya, dengan seluruh pendekatan fikih usul fikihnya itu. Tapi dengan hadirnya pendekatan sosial masuk untuk mengkaji hukum Islam, maka ini menjadi sangat kaya, ya. Kita pun juga melihat bahwa ternyata hukum Islam itu tidak hanya ditemukan di dalam teks, gitu kan, tidak hanya ditemukan di dalam referensi-referensi buku-buku fikih, tetapi juga hadir dalam realitas praktek pengalaman individu maupun masyarakat, bahwa hukum Islam ya juga terjelma dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, yang itu turun-menurun, ya, turun-temurun dipraktekkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga menjadi suatu praktek, jadi ada muhakamah itu, ya, sehingga dan ini bisa jadi membedakan antara satu tempat dan yang lain. Termasuk dengan birokratisasi syariah ini, kalau kita melihat bahwa ternyata tidak ada juga potret tunggal birokratisasi syariah di dunia ini. Yang kita lihat atau yang kita alami di Indonesia jelas berbeda dengan yang ada di Malaysia. Untuk negara serumpun, ya, negara tetanggaan. Kalau di Malaysia itu bagaimanapun negara itu hadir lebih banyak, gitu kan, lebih aktif, ya, karena agama negara adalah Islam di Malaysia, sementara di Indonesia tidak ada agama resmi negara. Apalagi kalau kita meninjau di tempat-tempat lain di Timur Tengah ataupun di Afrika Utara, maka realitas birokratisasi syariah itu berbeda-beda, ya. Jadi ini suatu hal yang terus memunculkan banyak diskusi, apakah memang birokratisasi syariah itu sesuatu yang diterima atau tidak. Sebenarnya kalau saya sedikit menyinggung apa yang ditulis oleh Pak Marzuki, ya, dalam menanggapi ini, memang ada dilema yang dihadapi oleh umat Islam di abad 19, ya, ketika hadir konsep negara bangsa, ya. Konsep negara bangsa itu sekuler, ya, sangat membedakan antara agama dan negara. Nah, di dalam konsep negara bangsa ini, nation state ini, tiba-tiba syariat Islam, ya, ingin diimplementasikan. Nah, bagaimana caranya, gitu kan? Nah, kalau menurut Wael Hallaq itu sebetulnya terjadi dislokasi, gitu loh. Sesuatu yang sakral dan yang propan mau dicoba dikombinasikan, gitu kan. Tetapi kita lihat pengalaman negara bangsa di dunia muslim abad 20 itu kan berhasil, ya. Berhasil mendorong adanya kompromi-kompromi sehingga konsep-konsep seperti legislatif, parlemen, gitu kan, itu bisa diterima untuk bisa mengakomodasi atau melegislasi, ya, itu dibahas juga oleh Pak Marzuki, ya, melegislasi aturan itu masuk ke dalam konsep undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Jelas menimbulkan pertanyaan, apakah produk perundang-undangan itu, ya, birokratisasi syariat Islam itu adalah hukum Islam itu sendiri atau produk yang mana, gitu. Saya kira nanti itu bisa didiskusikan secara teknis, ya, masuk ke masalah zakat wakaf dan lain sebagainya oleh para narasumber. Intinya yang saya mau katakan bahwa isu birokratisasi syariat ini juga sangat luas cakupannya, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara non-Muslim, ya. Baru-baru saya membimbing salah seorang mahasiswa saya di pasca sarjana, ya, yang meneliti bagaimana birokratisasi syariah Islam di Vietnam dan Kamboja, dua negara yang minoritas Muslim, tetapi di sana juga ada birokrasi syariah, ya, walaupun ada birokrasi yang terbatas, ada birokrasi minimal, ya, di dua negara tersebut. Artinya bahwa persoalan birokratisasi syariah ini tidak hanya di negara mayoritas Muslim,
tetapi juga di negara minoritas Muslim. Saya sendiri melakukan penelitian di Aceh dan salah satu chapter yang saya tulis bersama teman-teman ya, ada bersama Prof. Eka Sri Mulyani, Dr. Ikhwan Jogja, ya, itu kita menyiapkan buku Islam Law and Minority Groups in Aceh, dan salah satu chapter itu membahas bagaimana birokratisasi syariat Islam di Aceh lewat kehadiran Dinas Syariat Islam. Ya. Dinas Syariat Islam ini di level provinsi tentu tidak ada bandingannya di Indonesia ya, karena memang ini betul-betul mesin birokrasi yang mewujudkan implementasi syariat Islam di lapangan ya. Ada Wilayatul Hisbah ya, yang sering disebut sebagai polisi syariah dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak ingin bahas itu, mungkin pada kesempatan lain kalau ada waktu. Tetapi poin yang saya sudah sampaikan tadi ingin saya tegaskan kembali bahwa kajian tentang birokratisasi syariah ini sangat menarik, apalagi kalau nanti dihubungkan dengan teorinya Weber ya, rational bureaucracy atau bureaucratic authority dan lain-lain. Maka kita akan juga melihat ke depannya seperti apa. Yang nyata sebetulnya yang diungkapkan nanti oleh narasumber Pak Prof. Asep ya, zakat wakaf. Atau contoh yang lebih sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah syariah finance gitu kan. Bank Islam, kemudian asuransi dan lain sebagainya. Itu terjadi proses birokratisasi yang lumayan intens di berbagai belahan dunia Islam, bahkan juga non-Muslim. Saya kira itu semua. Saya meski diberi kesempatan untuk memberi keynote speech, tapi saya hanya memberikan kerangka-kerangka saja, tidak mau masuk ke dalam perdebatan teknisnya yang akan dibahas nanti oleh para narsum dan juga pembahas. Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh seluruh narasumber dan pembahas serta para pemirsa. Saya terima kasih khususnya kepada para partisipan ya, karena kalau tanpa partisipan yang membludak ini kegairahan kita untuk melakukan tadarus barangkali juga agak lemah gitu ya. Ini karena begitu banyak, setiap bikin acara ini hampir 500, wah ini kan jadi semangat ini. Ini saya kira bentuk antusiasme dari seluruh segenap sivitas akademika PTKI negeri maupun swasta se-Indonesia. Demikian semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan selamat mengikuti acara Tadarus Kitab Dimas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Askal Salim untuk keynote speech-nya yang sangat mencerahkan. Saya mencatat ada beberapa hal, misalnya konsekuensi masuknya teori-teori sosial dalam kajian hukum Islam dan cakupannya juga sangat luas, tidak hanya di negara Muslim tapi juga non-Muslim. Saya kira itu beberapa kata kunci dari yang sempat disampaikan oleh Profesor Askal. Dan masuk kepada tema kita pada pertemuan Tadarus Kitab Dimas ke-7 kali ini tentang pendulum syariah. Saya kira tema ini cukup menarik, apalagi jika mengkontekskan dalam Indonesia kontemporer ketika mungkin aspirasi syariah ya. Saya ingin menyebutnya sebagai aspirasi syariah semakin meluas di kalangan masyarakat, bahkan aspirasi syariah juga menjadi bagian penting dalam politik Indonesia kontemporer. Aspirasi syariah secara sederhana mungkin keinginan kuat untuk menerapkan Islam secara ortodoks, syariah Islam misalnya, dan ini juga tidak hanya ada dalam masyarakat tapi juga hidup dalam birokrasi. Sempat diulas oleh Profesor Askal dan akan diulas kembali oleh Profesor Asef, baik dalam politik bernegara ataupun dalam politik elektoral melalui pemilu, yang saya kira isu-isu syariah tetap menjadi isu penting. Dan kita masih mengingat di periode pemilu terakhir kemarin kita masih mendengar isu-isu tentang NKRI bersyariah misalnya. Saya kira ini menjelaskan bagaimana syariah sebenarnya sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan menghadirkan 2 narasumber dan 1 orang pembahas. Dan untuk kesempatan pertama saya ingin memberikan kepada Profesor Asep Saifuddin Jahar yang akan membahas tentang birokratisasi syariah di Indonesia kontemporer.
Profesor Asep Jahar adalah Profesor Sosiologi Hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau lulus dari jurusan perbandingan hukum di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian melanjutkan masternya di McGill University di Kanada, kemudian melanjutkan S3-nya di Leipzig, Jerman. Dan saat ini Profesor Asep menjabat sebagai Direktur Institute Quality Assurance pada UIN Jakarta. Saya persilakan kepada Profesor Asep untuk menyampaikan presentasinya selama 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon ditampilkan dulu bahan presentasi saya. Yang terhormat Pak Direktur Diktis, Pak Kasubdit, Pak Kasi, dan semua tim dari Kementerian Agama, serta teman-teman semuanya dari seluruh Nusantara yang telah hadir di forum ini untuk mendiskusikan pendulum syariah. Tim boleh disampaikan ininya, makalahnya, biar bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Oke. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan makalah singkat terkait dengan paper saya yang mendapatkan penghargaan waktu itu dan sudah dipublikasikan di Studia Islamika. Teman-teman sekalian yang berbahagia, judul dari paper saya ini yaitu terkait dengan birokratisasi syariah di Indonesia. Saya fokuskan atau batasi kepada lingkup zakat dan wakaf. Jadi tesis saya ini itu ingin membantah sebenarnya mereka yang, yaitu kegundahan saya itu ingin membantah mereka yang menyebut tentang implementasi syariah di Indonesia disebut atau diklaim sebagai syariatisasi atau politisasi syariah. Nah, saya punya pandangan yang berbeda dengan pendekatan birokratisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang lain untuk melihat fenomena hukum Islam atau implementasi hukum Islam di Indonesia sebagai bagian dari birokratisasi. Sebenarnya kalau kita runut ini kepada tesisnya Weber, ini adalah bagian dari rasionalisasi. Di mana di dalam Weber menyebutkan sistem itu, sistem pengelolaan pemerintahan itu kan ada rasionalisasi, ada tradisionalisasi, ada karisma. Nah, ini dalam konteks itu. Nah, jadi karena itulah yang menjadi penjelasan poin utama yaitu di situ. Jadi yang menjadi poin yaitu adanya dalam hukum zakat dan wakaf ini yaitu adalahnya sebuah institusionalisasi syariah. Nah, maka di sini kita lihat misalnya boleh lanjut ke halaman yang lain. Nah, saya sebenarnya juga mengcounter Prof. Arkal juga dalam beberapa tulisannya beliau banyak menyukai menyebutkan syariatisasi atau politisasi syariah. Walaupun tadi dalam pemaparan awal bahkan beliau menyebutkan tentang sudah beragamnya birokratisasi itu. Jadi makanya seperti kita lihat misalnya di halaman ini saya mengcounter pendapatnya Prof. Arkal, Prof. Jahari Abuza, Mitsuo Nakamura, Robin Bush, Michael Buller, dan lain sebagainya, yang mereka melihat atau punya perspektif lain dalam konteks praktek syariah di Indonesia. Dan pada umumnya pandangan-pandangan mereka itu melihat bahwa di sini disebutkan bahwa syariah adalah islamisasi atau upaya syariatisasi. Jadi pandangan-pandangan itu saya mencoba di sisi lain untuk mengcounter dengan saya juga punya teman namanya teman argumen saya yaitu Muller dan Steiner, kemudian juga Kerstin, kemudian juga Mirjam Punkler dan juga Dominic Muller. Itu kira-kira teman saya untuk mengcounter teman-teman yang lain yang berseberangan di dalam melihat fenomena praktek syariah di Indonesia. Oke, boleh lanjut halaman lain. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan birokratisasi syariah atau perbedaannya dengan syariatisasi. Kalau disebut dengan islamisasi atau syariatisasi, secara generik itu menyebutkan bahwa penggantian
atau disebut dengan replacing existing law with the Islamic norm. Itu kalimat utamanya. Artinya mengganti sistem aturan yang ada dan menempelkannya hukum Islam atau syariah yang sebagai pengganti dari hukum yang ada. Nah, itu kenapa kegundahan saya itu di situ, sehingga saya melihat tidak terjadi ternyata di Indonesia seperti itu. Yang ada di Indonesia adalah bagaimana syariat diadaptasikan di dalam konteks Indonesia yang itu Pancasila, sehingga hukum Islam dicoba diinterpretasikan, dirasionalisasikan di dalam konteks kebutuhan masyarakat. Tadi misalnya disebutkan oleh Prof. Askal banyak hal. Nah, dan saya membuktikan di dalam zakat misalnya, bagaimana saya melihat bahwa yang terjadi di dalam zakat itu adalah pengelolaan dan tidak ada pemaksaan kepada individu. Yang ada adalah bagaimana zakat dikelola oleh anggota masyarakat dan juga negara, dalam arti diberikan fasilitas negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepentingan ekonomi dan sosial. Sehingga tidak ada aspek dalam muatan zakat itu bahwa dia ingin mengganti pajak misalnya. Sehingga pajak adalah harus sesuai dengan zakat. Tidak ada. Tapi yang ada adalah bagaimana praktek-praktek keislaman di dalam zakat itu diadaptasikan, didevelop sehingga itu melayani kepentingan ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan keagamaan. Maka itu misalnya, yang menarik misalnya di dalam zakat, sebagai reinterpretasi. Kalau di dalam fikih terlihat bahwa wajib zakat itu adalah individu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa wajib zakat itu adalah juga individu dan lembaga. Ini menarik. Artinya, maka reformulasi atau reformasi hukum di dalam zakat itu tidak lagi melihat kepada fikih klasik, tetapi lebih kepada kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang kedua, di dalam pengelolaan zakat, itu birokratisasi betul, yaitu bagaimana adanya controlling, adanya publikasi, dan adanya auditing. Misalnya lembaga zakat nasional, kemudian badan zakat nasional, Bajnas misalnya, itu juga berada di dalam satu controlling. Ada masa periode, kemudian ada masa seleksi. Nah, model-model sistem seperti inilah itu adalah bagian dari administrasi atau birokratisasi. Sehingga yang dilihat adalah atau yang diinginkan dari praktik zakat itu bukan kepada pure konteks syariah atau keinginan-keinginan mengganti untuk hukum yang ada. Nah, sekarang saya beralih kepada wakaf. Boleh ke file yang lain? Bagaimana di dalam wakaf? Di dalam wakaf juga begitu. Yang terjadi memang kalau kita lihat sebenarnya praktek wakaf dalam konteks administrasi sudah dimulai di zaman Belanda, yaitu pada abad 18, abad 19, di mana aturan pada saat itu adalah tentang pengaturan tanah untuk masjid. Kenapa pada saat itu diatur? Karena memang di masyarakat terjadi konflik, yaitu yang disebut dengan antar masjid yang satu dengan yang lain. Maka perlu diatur supaya tidak ada konflik karena masjid sering digunakan untuk Jum'ah. Artinya pada saat itu yang disebut dengan ikhtilaf furu'iyah sangat tinggi, maka pihak Belanda tidak ingin terjadi seperti itu. Maka diaturlah dengan wakaf. Namun demikian, keberlangsungan wakaf juga akhirnya secara tradisional masih menetap, yaitu di wakaf dipahami sebagai tanah. Maka itu sampai tahun 77 tetap dalam administrasi wakaf pada lingkup tanah. Karena itu dipengaruhi oleh paham keagamaan, yaitu tradisionalisme tentang wakaf itu sendiri, bahwa wakaf adalah tanah, tidak ada lain. Atau wakaf untuk urusan keagamaan. Nah, setelah reformasi, baru kita mendapatkan ruang juga untuk pengelolaan wakaf, yang pada awalnya memang dicurigai juga terhadap pelaksanaan hukum Islam itu, yaitu tadi perspektif yang dibangun oleh teman-teman yang menyebut syariatisasi itu akhirnya banyak suatu penolakan. Maka di dalam konteks wakaf terjadi atau artinya dikembangkan bahwa wakaf mencakup segala hal yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, keagamaan, sosial, dan
ekonomi. Maka terjadi lompatan besar setelah reformasi itu di dalam konteks wakaf, di mana ada Badan Wakaf Indonesia yang mengontrol, membina nadir-nadir sehingga tidak terjadi konflik dan diarahkan wakaf untuk kepentingan masyarakat. Sehingga lahirlah misalnya dengan wakaf uang, wakaf asuransi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam praktek zakat, kembali ke zakat tadi, itu sudah dimulai pada orde lama juga, orde baru juga di dalam konteks pengelolaan. Tetapi lagi-lagi pada saat itu yang dicurigai ataupun dipahami kekhawatiran terjadinya praktek agama dianggap sebagai pengganti Pancasila pada saat itu. Nah, jadi konklusi saya untuk melihat dua kasus tentang zakat dan wakaf, yaitu kalau memang kita membiarkan tesis ini, syariatisasi atau islamisasi, itu akan berdampak kepada penolakan atau dalam tanda kutip kecurigaan ketika masyarakat muslim ingin memberikan suatu aturan terhadap prakteknya atau yang disebut dengan inkorporasi syariah kepada sistem negara yang kalau kita menyebut mengutip Michael Otto itu sendiri. Jadi kalau inkorporasi itu bukan syariatisasi, bukan islamisasi, tapi birokratisasi yang memang memberikan ruang kepada masyarakat muslim sebagai bagian dari warga negara atau citizenship sehingga mereka terakomodasi kepentingan-kepentingan hak sipilnya. Itulah tesis yang saya sampaikan di dalam paper ini. Sehingga kalau kita membuat tesisnya birokratisasi, maka negara akan mengakomodir segala hal yang memang terkait dengan kepentingan umat Islam ketika memang itu untuk memberikan jaminan, kepastian, keadilan, dan konsistensi hukum. Sehingga hukum Islam tidak lagi berada di dalam fikih klasik. Dia berada di dalam positivisasi atau kodifikasi sehingga bisa menjadi rujukan dan rujukannya itu adalah sebagai bagian rasionalisasi sistem kenegaraan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Asep dan saya ingin sedikit merevisi pos jabatan Profesor Asep saat ini adalah sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah. Saya kira jabatan baru ya, Prof? Selamat kalau itu baru, jika benar itu baru. Saya kira tadi banyak sekali hal-hal penting yang disampaikan yang sebenarnya mengcounter beberapa konsep penting yang salah satunya juga dilontarkan oleh Profesor Askal tentang syariatisasi, politisasi, dan sebagainya. Dan Profesor Asep menganggap bahwa istilah birokratisasi mungkin lebih tepat untuk digunakan untuk melihat kasus Islam, hukum Islam di Indonesia. Setidaknya birokratisasi ini memperhatikan proses adaptasi atau pengadaptasian hukum-hukum Islam dalam instrumen negara. Dan ini muncul dalam kasus pengelolaan zakat dan aspek-aspek hukum Islam lainnya. Saya kira presentasi dari Profesor Asep banyak mengulas tentang perspektif negara. Kita ingin beralih kepada perspektif berbeda, yaitu bagaimana masyarakat, apa yang terjadi. Karena saya kira Profesor Askal tadi juga sempat menyebutkan bahwa hukum Islam sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat, dan saya kira kita akan tepat sekali jika langsung melompat kepada kajian masyarakat, bagaimana hukum Islam dikonstruksikan dan coba dilahirkan atau bahkan dibentuk dalam satu konteks masyarakat tertentu. Dan bersama kita sudah hadir kepada saudara Muhammad Husnul Abid. Mas Abid ini adalah dosen UIN Sultan Taha Saifuddin di Jambi. Beliau adalah alumni Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga dan kemudian melanjutkan studi masternya di jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Presentasi Mas Abid ini akan menarik karena saya menyebutnya sebagai aspirasi syariah yang dimotori bukan oleh negara seperti halnya Profesor
Profesor Asep tadi mempresentasikan, tapi lebih kepada sebuah gerakan Islam di dalam konteks Jambi. Ini akan menarik, jadi membaca aspirasi syariah oleh gerakan tarbiyah dalam konteks lokalnya di Jambi. Saya persilakan kepada Mas Abid untuk menyampaikan presentasinya dalam waktu 10 menit. Oke. Terima kasih Mas Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur PT KAI Kementerian Agama RI, yang saya hormati Bapak Kasubdit, Bapak Kasih Penelitian, Kasih Pengabdian, dan Kasih Publikasi Ilmiah. Yang saya hormati juga Bapak Asep Jahar dan Mas Saifuddin Zuhri, serta Bapak Ibu sekalian yang menjadi pemirsa yang berbahagia. Pertama, saya akan mengatakan bahwa riset yang saya sampaikan ini adalah sebetulnya bersama dengan beberapa kolega, salah satunya adalah Bapak Profesor Suaidi Asari, sekarang beliau menjabat rektor, mudah-mudahan beliau bergabung dengan kita. Proyek ini kami kerjakan sejak 2015 dan sangat ekstensif sekali, menghasilkan beberapa publikasi, dan kalau harus cerita singkat, saya akan mulai ini, mohon slide saya ditampilkan. Ya, next, silakan langsung ke film berikutnya. Ya, saya akan memulai dengan kutipan dari Pak Martin Brunesen. Kata Martin, gerakan tarbiyah, sebagaimana kita tahu, itu punya 4 ciri. Pertama, sangat kritis terhadap negara sekuler dan percaya bahwa negara berdasarkan syariat itu yang bisa adil. Kemudian kedua, mereka terdiri atas kelompok yang relatif tertutup dan menghindari relasi dengan orang luar. Yang ketiga, mereka berkeyakinan bahwa Islam adalah jalan total dan menuntut anggotanya untuk taat kepada norma Islam. Yang keempat, mereka melakukan kontrol ketat terhadap anggota mereka dan menuntut standar tinggi moralitas Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita tahu ada banyak riset tentang gerakan ini. Yang paling awal saya kira adalah Ali Said Damanik, itu 2001, kemudian Ai Muhammad Furqon, dan seterusnya. Lalu ada Pak Ahmad Ali Nurdin yang 2 hari lalu juga melakukan presentasi di forum ini, ada Pak Nur Haidi Hasan, Faris Nur, dan lain-lain. Fokus kami adalah aspek keseharian atau everyday life dari gerakan tarbiyah, dan tentu saja ini juga bukan sesuatu yang unik karena Pak Nur Haidi Hasan juga melakukan itu. Mas Najir, saya lihat ada Ibu Fatimah Nur Fuad juga menulis itu. Namun karena banyak studi itu skupnya luas, dalam tanda petik itu nasional, kami ingin berkontribusi fokus lokal dengan mengambil kasus di Jambi. Next. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana dalam atau di daerah lain, gerakan tarbiyah di Jambi pada awalnya berkembang di perguruan tinggi umum, yaitu Universitas Jambi atau disingkat Unja, sebuah universitas yang terbesar dari segi jumlah mahasiswa dan juga jumlah jurusan dan fakultas. Kegiatan ini muncul pertama kali pada masa Orde Baru dan segera disukai oleh mahasiswa karena mereka dilarang untuk masuk ke isu-isu politik praktis melalui kebijakan NKK-BKK. Gerakan ini kemudian hadir dalam bentuk unit-unit belajar kelompok kecil yang disebut usroh dan bertemu secara rutin dalam forum liqo atau halakoh di masjid, kampus, atau tempat lain. Karena pola gerakan ini yang tidak formal dan tertutup, sulit sebetulnya untuk mendapatkan informasi awal kapan mereka pertama kali ada di Jambi. Yang jelas pada tahun 80-an gerakan ini sudah cukup mengakar di kalangan mahasiswa di Universitas Jambi dan mengambil Masjid Ar-Rahman sebagai pusat gerakan. Masjid di kampus tersebut formalkan aktivismenya ke dalam UKM, unit kegiatan mahasiswa yang diberi nama UKM Ar-Rahman sesuai dengan nama masjid tersebut. Banyak anggota kelompok ini kemudian menjadi anggota BEM dan seterusnya, dan beberapa alumninya kemudian menjadi menjadi dosen karena lulus dengan nilai cukup bagus. Saya menyukai foto ini, Bapak Ibu. Di sini ada Pak Rektor Unja waktu itu, lama sekali. Beliau akan bersalaman dengan satu mahasiswi dari Rohis tersebut, namun ditolak oleh mahasiswi dengan mengangkat kedua tangan di dadanya. Next. Pada awal reformasi, gerakan ini tampak tidak begitu kuat,
sampai dengan pemilu 2014 misalnya Partai Keadilan Sejahtera, sayap politik dari organisasi ini, itu hanya memperoleh suara di bawah 4%. Tetapi kemudian pada pemilu terakhir 2019 naik menjadi 7% lebih atau hampir 2 kali lipat. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana gerakan ini bisa bertahan dan bahkan berkembang? Menurut kami aspek keseharian dari gerakan ini penting untuk dilihat. Next. Bapak Ibu, setelah reformasi, ya, di Indonesia ada fenomena yang disebut sebagai kebangkitan lokal atau kebangkitan adat. Di Jambi, gerakan ini misalnya ditandai dengan identitas Melayu sebagai identitas daerah. Identitas Melayu berusaha ditonjolkan. Kelembagaan adat yang sebelumnya terbuka untuk semua suku, namanya adalah Lembaga Adat Provinsi Jambi, kemudian dikecilkan menjadi Lembaga Adat Melayu Jambi. Kesultanan Jambi yang sudah lama hancur, kemudian berusaha dihidupkan lagi, dan demikian juga ada banyak peraturan daerah yang secara eksklusif mengatur kebudayaan Melayu. Bagi masyarakat Jambi, orang Jambi sendiri mengakui bahwa adat mereka bersendi syarak, syarak mereka bersendi kitabullah, syarak mengato, adat memakai, kata mereka. Jadi apa yang ada di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, itu akan mereka gunakan di dalam masyarakat. Tapi, Bapak Ibu, meskipun demikian, bagi gerakan tarbiyah, apa yang diklaim sebagai adat yang Islam oleh adat kalangan adat tersebut tidak sepenuhnya menurut mereka sama dengan apa yang ada di dalam kitab Al-Quran. Kita bisa melihat misalnya satu contoh penerapan sanksi untuk orang yang melakukan zina. Di dalam sanksi adat misalnya hanya diberlakukan mereka untuk melakukan cuci kampung dengan menyembelih kerbau atau binatang lain yang kemudian dimakan bersama-sama oleh masyarakat satu kampung. Jadi praktek ini ditolak oleh kelompok tarbiyah. Demikian juga ada praktek adat yang lain dalam perkawinan misalnya juga seringkali mendapat cibiran oleh kelompok ini. Karena anggapan mereka terhadap adat yang demikian, mereka kemudian menyediakan satu alternatif lain atau berperilaku lain yang kemudian mereka sebut sebagai Islam yang benar sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerakan tarbiyah tentu saja tidak monolitik, saya kira. Di samping ada yang menolak adat misalnya, ada juga yang melihat peluang di dalam adat, dan ini penting saya kira. Beberapa dari mereka melongok ke dalam sejarah Jambi dan mendapatkan bahwa pemerintahan tradisional itu yang terdiri atas kepala pemerintahan, kemudian pemangku adat, lalu pegawai, terutama di era reformasi dengan semangat otonomi daerah. Beberapa eksponen gerakan tarbiyah kemudian masuk ke isu ini dan mereka ingin ini menjadi basis legitimasi historis bagi pembingkaian ide-ide Islamis mereka, saya kira. Next. Penolakan, ya, lanjut. Penolakan terhadap tata perkawinan adat, sebagaimana saya katakan tadi, membuat kami juga menelusuri perjodohan atau pernikahan di kalangan gerakan tarbiyah. Tentu ini kemudian kami agak jumping sedikit ke luar Jambi. Kata kunci untuk ini tentu saja adalah ta'aruf atau perkenalan dua anggota dengan perantara mentor atau murabbiyah mereka. Ini kemudian mereka usulkan sebagai alternatif dari khalwat atau praktek pacaran yang sangat populer di kalangan anak muda. Jadi di dalam ta'aruf, kalau Bapak Ibu ingin menikah, isi formulir, nama, pendidikan, status perawan atau janda, kriteria pasangan, kasih sedikit foto sekedarnya, lalu kasih ke murabbi. Murabbi nanti dilanjutkan ke lajnah munakahat namanya, untuk dicocokkan si A cocok dengan si B dengan seterusnya, dan seterusnya. Peran aktif murabbi atau murabbiyah di dalam penjodohan, peminangan, dan kemudian hingga pernikahan dan pestanya dalam beberapa hal menggantikan peran keluarga dalam perkawinan tradisional. Dari fenomena ini sebetulnya kita jadi tahu bahwa keluarga di dalam tarbiyah yang disebut usrah itu jauh lebih penting ketimbang mungkin keluarga sesungguhnya. Di samping diharuskan kepada kelompok tarbiyah, ta'aruf juga dipromosikan kepada orang-orang di luar tarbiyah agar supaya juga dipraktekkan. Di layar ada beberapa media, paling kiri atas itu misalnya ada Twitter, ada media sosial yang mempromosikan ta'aruf, kemudian hasil tweet di Twitter itu dijadikan buku yang ada di tengah berjudul Aku, Kau, dan Kau A, lalu kemudian di 11 Agustus 2019 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 di 11 Agustus
tersebut laris dan kemudian difilmkan. Next. Bapak, Ibu, di manakah anak-anak eksponen tarbiyah yang dihasilkan dari perkawinan ta'aruf itu dididik? Sejak 89 sebetulnya di Indonesia, gerakan ini telah mendirikan lembaga pendidikan yang kemudian kita sebut sebagai, yang kemudian disebut sebagai Sekolah Islam Terpadu, dan ada banyak riset tentang ini. Bapak Ibu, sekolah ini menggabungkan dua kurikulum pemerintah lalu ditambah dengan kurikulum mereka seperti Al-Quran, hadis, tahfiz, fikih, akidah, bahasa Arab. Ada juga pelajaran memanah dan seterusnya, ekstrakurikuler memanah dan seterusnya. Mengapa sekolah Islam terpadu ini disukai dalam konteks Jambi? Banyak peneliti seperti Pak Nur Haidi misalnya menyebut faktor kelas menengah Muslim yang cemas akan masa depan anak mereka karena mereka kurang dalam mengawasi anak-anak mereka sebab waktu mereka habis di kantor. Dalam konteks Jambi ini juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah, yakni terkait BOS, bantuan operasional sekolah. Dalam rangka BOS misalnya ada yang disebut dengan standarisasi pendidikan. Banyak madrasah tempat orang Melayu belajar Islam, kemudian dianggap tidak standar. Ini ada hampir 70% angkanya, yang kemudian harus tutup karena tidak masuk standar itu. Mereka kemudian dipaksa menjadi diniyah takmiliyah yang non formal dan sore. Ada juga kemudian kebijakan full day school yang meskipun dilarang, tapi juga membuat madrasah tradisional di kalangan masyarakat Melayu ini hilang. Kebutuhan akan dahaga religiusitas bagi masyarakat Melayu, orang Melayu itu Islam dan Islam itu adalah adat mereka, kata mereka begitu. Itu juga membuat mereka kemudian mencari alternatif ke dalam sekolah-sekolah Islam terpadu supaya mereka masuk. Bapak Ibu, kalau di sekolah Islam terpadu tentu saja transmisi ideologi tarbiyah itu agak mudah. Bagaimana dengan di tempat lain misalnya? Di sekolah umum mereka mendirikan apa yang mereka sebut sebagai kerohanian Islam atau rohis. Di Jambi misalnya untuk memastikan bahwa rohis ini berjalan sesuai dengan mereka kemudian membentuk payung organisasi yakni Forum Peduli Remaja Jambi dan Forum Rohis Sekolah Sekota Jambi, yang mereka kemudian membuat kegiatan-kegiatan rohis itu khas anak muda, menyenangkan, populer, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri dengan pemaparan tadi. Saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa kalau para peneliti menganggap era keterbukaan pasca reformasi membuat gerakan tarbiyah mengubah aktivisme mereka menjadi struktural dan mungkin politis, bikin partai, bikin sekolah formal, dan seterusnya. Dalam bahasa Pak Asep tadi, misalnya mereka melakukan birokratisasi, Islam mengusulkan itu misalnya. Sebetulnya aktivisme kultural, sesuatu yang pernah lama mereka lakukan di masa Orde Baru, juga terus mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tetap jalan. Keduanya kemudian berjalan beriringan, mengambil semua lini. Mungkin ini jawaban kenapa gerakan ini terus bertahan, dan barangkali saja akan terus meningkat mungkin di Jambi. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abid untuk presentasinya, dan ya saya banyak belajar dari presentasi beliau. Saya mencatat ada beberapa hal, yaitu sama saya kira di banyak kasus di Jawa misalnya, bahwa gerakan-gerakan tarbiyah akan bertumbuh kembang bahkan lahir di kampus-kampus sekuler. Kalau di Jambi ini ada Unja ya tadi ya. Dan tadi presentasi Mas Abid tentang everyday life, kira-kira gerakan tarbiyah bagaimana mereka mempreserve atau menjaga cara hidup Islami dalam komunitas mereka yang sedikit banyak berkonfrontasi atau berkompetisi dengan identitas lokal yaitu Melayu. Dan yang menarik adalah bagaimana konseptualisasi tentang madrasah dan sekolah terpadu, madrasah sebagai sekolah Melayu dan sekolah terpadu sebagai sekolah Islam. Ini saya sangat tertarik sekali untuk lebih banyak berdiskusi tentang hal ini. Dan yang terakhir adalah tentang, sekali lagi kemudian sangat terkait dengan tema dari Pak Asep tentang birokratisasi, dan di kasus di Jambi, birokrasi atau birokrasi menjadi iklim yang kondusif untuk gerakan tarbiyah. Saya kira ini menjadi salah satu catatan dari presentasi Mas Abid. Sebenarnya pada kesempatan kali ini sudah juga hadir di tengah-tengah kita rekan Mas Abid dalam penelitian, Profesor Suaidi Asari,
Nanti kita akan memberi kesempatan beliau untuk menambahi presentasi dari Mas Abid setelah kita mendengarkan paparan dari pembahas kita pada kali ini, Bapak Kiai Haji Marzuki Wahid dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kiai Marzuki Wahid ini menurut saya adalah par excellence untuk sosok seorang kiai. Jadi beliau bukan hanya seorang dosen di IAIN Cirebon, tapi juga seorang aktivis Muslim dan seorang kiai. Beliau adalah salah satu pendiri dari Fahmina Institute, ya sebuah lembaga nirlaba yang aktif mengkampanyekan, melakukan advokasi kesetaraan gender. Dan saat ini Pak Marzuki sedang menyelesaikan S3-nya di 2 universitas sekaligus, di dalam studi Islam di UIN Jakarta, dan saat ini juga bersamaan sedang S3 by Research di UIN Sunan Kalijaga. Kiai Marzuki ini saya kira sangat dikenal untuk studi hukum Islam. Karya monumental beliau, Islam Bermadhab Negara bersama Dr. Rumadi, yang terbit tahun 2000, itu adalah salah satu karya penting dan buku wajib untuk studi hukum politik hukum Islam di Indonesia. Kepada Kiai Marzuki untuk saya persilakan untuk menyampaikan pembahasannya dalam waktu 10 menit. Monggo, Pak Yai. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Pak Saifuddin Zuhri, PhD. Ini sudah memperkenalkan saya lebih baik daripada sebenarnya ini. Oke, tapi terima kasih ya. Saya senang sekali bisa mendengarkan paparan dari Prof. Asep, Saifuddin Zahar, dan juga dari Mas Husnul Abid dan kawan-kawan, yang ini 2 penelitian yang berbeda. Tetapi menurut saya bisa kita hubungkan satu sama lain. Tadi sebetulnya menarik tesis dari Prof. Asep soal birokratisasi syariah, yang Prof. Asep sendiri bilang bahwa ini adalah bantahan atau antitesis terhadap para peneliti lain yang mengatakan formalisasi syariat Islam di Indonesia ini sebagai bentuk dari politisasi syariat. Kira-kira gitu, yang kemudian ujung-ujungnya islamisasi lalu kemudian ingin mengubah sistem negara gitu. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Asep bahwa ternyata dalam kasus zakat dan wakaf itu tidak terbukti mengubah sistem ini. Lah, tetapi teman-teman, menurut saya juga menarik apa yang disampaikan oleh Pak Husnul Abid ya. Ini sebetulnya realitas yang berbeda, tetapi bisa menjadi eviden satu sama lain. Saya ingin mengatakan gini. Saya sebetulnya bikin respon reflektif ya. Saya kasih judul legislasi syariat Islam dalam negara Pancasila, bacaan lain atas formalisasi syariat Islam di Indonesia. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Asep, menurut saya akan benar, karena ini baru tesis ya, akan benar kalau apa yang disampaikan oleh Pak Husnul Abid ini kemudian tidak menjadi gerakan politik yang ingin sampai ke sana, sampai mengubah ke sistem negara ini. Lah, tadi para peneliti pendahulu yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi syariat Islam, lalu kemudian islamisasi negara yang ingin mengubah sistem negara, juga menurut saya tidak bisa disalahkan. Karena mereka memiliki konteks. Dan saat itu saya kira konteks itu terbukti. Tadi yang diceritakan oleh Pak Husnul Abid itu gerakan tarbiyah, ini bukan sekedar di Jambi ya, tapi hampir di seluruh Nusantara. Saya kira sejarahnya panjang, tetapi saya ingin mengatakan ini cikal bakal dari gerakan tadi yang disebut oleh syariatisasi atau islamisasi negara ini. Itu dimulai dari itu, ketika masa Orde Baru, mereka di bawah tekanan Orde Baru, mereka melakukan konsolidasi secara kultural di tingkat bawah, melalui kampus dan sekolah, lalu kemudian ketika keran demokrasi dibuka, tahun 1998, mereka mendirikan partai politik. Menurut saya bukan sekedar satu partai politiknya ya, ada beberapa, kalau kita mencatat, mereka berbagi peran. Lalu kemudian orang masih menduga-duga, benarkah
ini menarik gerakan dalam tanda petik ya, Islamisme lalu masuk ke dalam sistem negara. Apakah mereka akan tunduk pada sistem negara atau justru ingin mengubahnya? Ternyata pada tahun 99 dan tahun 2000-an, dalam sidang umum MPR dan sidang istimewa, agenda mereka tidak bisa disembunyikan lagi. Muncullah agenda penghapusan atau pencantuman kembali Piagam Jakarta ke dalam Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Ini tidak bisa dihindari. Artinya tesis tadi yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi syariat Islam, ada benarnya juga. Karena ini sudah terbukti agenda mereka masuk ke politik itu bukan semata-mata tunduk kepada sistem Pancasila, tetapi ingin mengubah sistem negara dengan perspektif dan juga cara pandang mereka sendiri tentang syariat Islam dan khilafah atau negara Islam dalam bentuk yang lain. Nah, ini saya kira pasep konteksnya ya. Tetapi menurut saya menarik ya, kalau ini apa yang dikatakan oleh Pak Asep, saya juga kemudian menemukan evidence baru bahwa sekarang ini, dulu saya termasuk orang yang kritis terhadap formalisasi syariat Islam. Banyak tulisan saya soal ini dan riset saya soal formalisasi syariat Islam, yang intinya saya memiliki asumsi yang sama dengan Prof. Arskal misalnya, dengan teman-teman yang lain tentang dugaan-dugaan tadi, asumsi-asumsi politisasi syariat Islam ini. Nah, tetapi kemudian belakangan ini setelah HTI dibubarkan ya tahun 2017, ini kan Islam masih menjadi momok di bagi negara Pancasila, tapi kemudian belakangan sudah mulai agak redup ya. Nah, sebetulnya tesisnya Pak Asep tentang birokratisasi syariah, yang ini legislasi syariat Islam disebut sebagai birokratisasi, akan benar kalau nanti setelah legislasi ini tidak ada gerakan-gerakan yang mengubah sistem negara ini. Nah, ini sebetulnya yang menurut saya juga menarik untuk dibaca. Menarik untuk dibaca. Nah, pertama saya ingin melihat gini. Ini ada dua paradigma ya, melihat syariat Islam. Ini yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Atau sebetulnya kenapa sih syariat Islam itu selalu bersentuhan dengan negara? Ini karena menurut saya memang ini adalah satu diskursus yang abadi kelihatannya untuk Indonesia. Ini hampir-hampir nggak pernah selesai sejak pertama kali Indonesia didirikan sampai hari ini. Saya kira diskursus ini masih cukup menarik dan selalu dinamis kajiannya. Ini saya sepakat dengan pernyataan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya yang mengatakan bahwa ad-dinu was-sultanu tau'amani, fad-dinu aslun was-sultanu harisun, wa ma la aslalahu famahdumun, wa ma la harisalahu fadha'i'un. Ini menunjukkan jelas bahwa memang agama dengan negara atau syariat Islam dan negara itu seperti saudara kembar yang nggak bisa ini ditiadakan. Jadi pasti akan selalu berelasi. Bahkan Imam Ghazali menggambarkan bahwa ad-dinu aslun, agama itu dasar, wasultanu harisun, dan negara ini adalah penjaganya. Nah, kira-kira gitulah aslalahu malah aslalahu pamahdumun. Kalau sesuatu tidak ada dasarnya maka pasti akan runtuh. Begitu juga kalau dasar tidak ada penjaganya maka akan hilang. Kira-kira itu digambarkan. Nah, saya ingin melihat membaca ini dalam dua paradigma ya. Pertama, ini dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, paradigma syariat Islam eksklusif dan paradigma syariat Islam inklusif. Nah, ini juga saya kira menemukan maknanya. Pak Asep, kalau ini Pak Asep sebagai satu thinker ya, pemikir, dari hasil saya ingin mengkategorikan Pak Asep itu masuk ke dalam syariat Islam inklusif yang memandang positivisasi hukum Islam atau syariat Islam ini bukan untuk mengubah sistem, tetapi justru hanya untuk merasionalisasi. Dan ini bagian dari birokratisasi syariat supaya bisa lebih profesional, akuntabel, dan transparan di dalam manajemennya. Saya kira ini keren, dan ini menurut saya paradigma syariat Islam inklusif. Nah, tetapi Pak Asep, di Indonesia ini pendukung syariat Islam tidak tunggal. Bukan hanya Pak Asep, ada juga, dan mungkin juga yang paling nyaring adalah pendukung syariat Islam eksklusif. Nah ini,
yang cara pandangnya berbeda dengan Pak Asep. Mereka tadi yang seperti digambarkan oleh Pak Husnul Abid, memandang bahwa syariat Islam itu adalah satu sistem yang total, yang sakral, sempurna, dan tidak bisa diubah. Bahkan tadi digambarkan misalnya gerakan tarbiyah di Jambi, adat pun yang sudah berlaku lama kayak gitu, bersandi syara tadi itu nggak diakui oleh mereka, karena mereka menganggap bahwa sesuatu yang sudah terkena adat itu bukan syariah lagi. Dan ini sebetulnya angan-angan ini yang merasuk ke dalam pikiran mereka untuk mengubah sistem negara. Mungkin Pak Asep tahu dan saya kira teman-teman juga tahu, ada banyak kajian saya kira di kelompok-kelompok pendukung syariat Islam eksklusif ini, mereka masih mengangankan negara Islam di Indonesia. Misalnya saya kira masih banyak ya, sebelum isu terorisme itu gencar, mereka udah biasa tuh ingin mengganti Pancasila. Pancasila itu negara togut misalnya. Terus kemudian negara kafir. Terus kemudian dia ingin mengganti khilafah Islamiyah, ingin mengganti negara Pancasila. Lah, yang disebut dengan iqamatus syariah al-islamiyah, penegakan syariat Islam itu ya mengganti sistem negara itu. Ini dilakukan juga. Saya kira kalau kita melihat misalnya MMI dulu ya, Majelis Mujahidin Indonesia, yang sekarang metamorfosis menjadi JAD dan JAT, itu saya kira masih punya cita-cita seperti itu. Nah, ini karena itu harus dibaca juga legislasi syariat Islam itu bukan semata-mata yang dikatakan oleh Pak Asep ya, tetapi menurut saya menyajikan beberapa kemungkinan. Kita harus membacanya dalam berbagai aspek, karena dulu saya memang mengkritik formalisasi syariat Islam, tetapi nyatanya sekarang ini syariat Islam di Indonesia bukan sekedar diakui secara kultural, karena ini udah lama banget ya sejak zaman penjajahan, tetapi juga sudah dilegislasi menjadi hukum positif. Tadi Pak Asep sudah banyak mencontohkan ini. Bukan sekedar zakat dan wakaf ya, tapi haji juga sudah ada undang-undangnya. Terus kemudian jaminan produk halal juga sudah ada undang-undangnya. Perbankan syariah juga sudah ada undang-undangnya. Terus dulu perkawinan, peradilan agama. Kalau di Aceh malah lebih konkret lagi, mulai dari undang-undang keistimewaannya sampai ke otonomi khusus provinsi Darussalam Aceh, semuanya menggunakan syariat Islam. Nah, pertanyaan saya adalah, karena ini kenyataan bahwa syariat Islam di Indonesia sudah dilegislasi dan sudah menjadi hukum positif, bahkan sudah menjadi state law, hukum negara. Nah, ini apakah keberhasilan pendukung syariat Islam eksklusif dan kegagalan pendukung syariat Islam inklusif atau sebaliknya? Nah, nanti dulu menurut saya gini. Kalau ini dianggap sebagai keberhasilan pendukung syariat Islam eksklusif yang tadi dikemukakan ya, dan salah satu contohnya tadi dijelaskan oleh Pak Husnul Abid, menurut saya nyatanya Indonesia masih tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, tidak menjadi negara Islam, dan mungkin aspirasi mereka sudah sekarang mulai berpikir ulang gitu. Lah, apakah ini juga keberhasilan dari pendukung syariah inklusif? Nah, ini mari kita lihat satu persatu ya. Saya ingin menawarkan ada 4 bacaan ya. Ada 4 bacaan. Ini di paper saya tulis 3 sebenarnya, ada 4 bacaan legislasi syariat Islam. Legislasi syariat Islam sekarang ini harus dilihat pada 4 bacaan. Yang nanti harus dipastikan pada gerak perkembangan selanjutnya pasca legislasi ya. Pertama, legislasi syariat Islam ini bisa kita anggap sebagai upaya gradual sistematis untuk menaiki tangga negara Islam. Ini dulu tesis ini cukup kuat, dan mungkin Pak Arskal di dalamnya dan juga teman-teman yang lain, bahwa ini adalah upaya gradual sistematis untuk menaiki tangga negara Islam. Karena dia nggak berhasil untuk masuk. Agak diperingkas presentasinya. Oke, makasih. Karena melalui legislasi, melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Ini. Tetapi kemudian ini dulu sempat menemukan konteksnya dan menurut saya bisa dibenarkan. Tetapi sekarang kemudian kita harus melihat lagi, harus direview ulang karena ternyata gerakan ini sudah semakin mengendor dan Indonesia tetap Pancasila dan Undang-Undang 45 semakin kokoh gitu.
Terus yang kedua, kita harus baca legislasi hakim dalam perkawinan. Itu pasti butuh negara, kan butuh negara. Legalitas wakaf itu butuh negara. Lah ini legislasi syariat Islam adalah bukan dalam kerangka politis ideologis, tapi dalam kerangka kebutuhan instrumental untuk pelaksanaan syariat Islam yang tadi bahasanya Pak Asep adalah birokratisasi syariat Islam. Itu juga saya kira ada benarnya. Dan saya kira sekarang saya melihat itu konteksnya tepat kalau Pak Asep ngomong itu ya untuk dua undang-undang ini. Terus yang ketiga kita harus melihat legislasi syariat Islam itu juga bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya. Ini dijamin oleh konstitusi. Negara menjamin melindungi bahwa umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam sesuai dengan keyakinannya. Lah, legislasi ini bisa dibenarkan kalau dalam kerangka tadi jaminan pemenuhan HAM dan konstitusi ini. Tetapi kalau ini yang mau dilakukan, seharusnya negara harus adil dengan agama-agama yang lain. Indonesia bukan sekedar Islam, ada 5 agama yang lain dan juga ada banyak agama kultural, agama Nusantara yang itu juga harus difasilitasi yang sama sehingga tidak ada diskriminasi terhadap satu agama. Lah, privilege ini harus diberikan kepada yang lain. Yang keempat, ini saya cepat aja. Legislasi ini bisa kita lihat sebagai legislasi syariat Islam ini sebagai upaya dialogis, negosiasi dan akomodasi negara atas tuntutan formalisasi syariat Islam dan keharusan negara Pancasila yang bersifat mutlak. Ini bisa jadi Pak Asep dan teman-teman sekalian, legislasi ini adalah skenario negara. Skenario negara untuk tadi melakukan negosiasi dan akomodasi atas tuntutan formalisasi syariat Islam, tetapi tetap dalam kerangka negara Pancasila. Dan tadi Pak Asep sudah menjelaskan dengan baik ya, Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf ini akan haji dan semuanya dalam kerangka dasar. Nah ini saya kira simulasi ini menurut saya menarik ini. Ini harus dikembangkan ke depan karena ini sebetulnya mengakomodasi tuntutan pendukung syariat Islam eksklusif dan juga sekaligus mengakomodasi tuntutan pendukung syariat inklusif. Dua-duanya digabung. Lah, ini negara mendialogkan ini menarik menurut saya dan ini bisa menjadi formula baru ya. Legislasi agama yang tidak mengurangi substansi agama, tetapi juga tidak mengesampingkan kerangka NKRI dan Pancasila dan Undang-Undang 45 ini. Ini menurut aku penting. Lah, saya kira itu saja tanggapan saya atas 2 presentasi riset ini yang menurut saya ini bisa menjadi inspirasi yang sangat penting untuk mengembangkan relasi agama dan hukum Islam atau syariat dan Pancasila ke depan ya, ke depan. Karena ke belakang sudah kita pelajari ke depannya seperti apa. Mungkin itu Pak Saifuddin Zuhri, terima kasih. Mohon maaf akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Marzuki Wahid untuk presentasinya dan saya mencatat banyak sekali poin dan saya juga bingung untuk menyebutkan salah satu karena beliau tidak hanya menarik kepada konteks sejarah Indonesia awal berdirinya Republik ini yang memunculkan apa yang disebut tadi oleh Profesor Askal sebagai dislokasi, kemudian dengan munculnya misalnya perdebatan Piagam Jakarta, kemudian sampai ke isu-isu Indonesia kontemporer melalui legislasi hukum Islam, melalui instrumen-instrumen perundang-undangan. Namun saya kira yang kemudian dibagi menjadi 2 model, yang syariat Islam yang modelnya inklusif dan eksklusif dan tadi Kiai Marzuki juga menyampaikan satu pertanyaan besar saya kira dan ini saya kira pertanyaan lama yang sampai sekarang masih terus dinegosiasikan mempertemukan jalan tengah antara kelompok-kelompok yang eksklusif dan inklusif ini. Jadi jalan tengah antara pada satu sisi negara kesatuan yang kita bisa menyebutnya sebagai sekuler, tapi pada satu sisi juga tidak
menihilkan ekspresi beragama karena itu dijamin dalam konstitusi. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan penting yang ke depan kita negara ini saya kira masih harus menjawab. Dan di Zoom saat ini sudah penuh dan lebih dari 200 orang juga aktif di kanal YouTube, dan salah satu peserta dalam Zoom kali ini adalah partner dari penelitian Mas Abid, Profesor Suaidi Asari. Beliau adalah rektor di UIN Jambi yang akan menambahi beberapa poin penting presentasi yang dilakukan oleh Mas Abid. Saya persilakan kepada Profesor Suaidi. Karena keterbatasan waktu, Prof, mungkin saya hanya akan memberi kesempatan 4 menit untuk Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah dapat bergabung. Mohon izin nih Pak Direktur, Profesor Askal, kemudian Pak Kasubdit. Saya hanya menambahkan satu poin. Tadi ketika dijelaskan tentang ta'aruf, saya ingin menjelaskan 2 hal berkaitan dengan ini. Satu, implikasi politik dari ta'aruf. Yang kedua, implikasi kajian berikutnya. Dan ini menurut saya penting untuk kita share. Jadi jika kita lihat bagaimana ta'aruf itu dilakukan dan bagaimana ini sangat menarik dari analisis kita. Jadi poin ini waktu saya presentasi di Oxford, Inggris, salah satu poin yang didiskusikan banyak teman karena waktu itu ditanyakan kepada saya, lantas what's wrong? So ini apa yang salah? Kata saya nggak ada yang salah, tapi menarik. Nah, jadi apa itu? Jadi ketika seseorang yang selama ini tidak bisa mencari jodoh, kemudian diselamatkan oleh pendekatan ta'arufnya ala tarbiyah ini. Jadi orang yang terselamatkan ini kemudian kan diikat dengan perjanjian tertentu, dengan cara tertentu, dan implikasinya politisnya begini. Organisasi atau partai politik di mana tarbiyah ini berafiliasi selama ini, itu kekokohan jejaring baru ini itu melebihi dari jejaring keluarga inti. Jadi kalau selama ini keluarga itu keluarga orang tua, ayah dan ibu, maka dengan adanya ta'aruf ini itu jauh lebih kokoh daripada orang tuanya sendiri. Nah, implikasinya apa? Pilihan politiknya ke depan ini tidak terputuskan oleh apapun. Itu kesimpulan kita pertama. Nah, menariknya ini mengapa? Karena orang terselamatkan seperti ini, kemudian ada perjanjian tertentu, implikasinya pada setiap pemilu nanti orang ini akan berkembang terus. Nah, keyakinan saya 10-15 tahun ke depan ini kekuatan ini akan bergerak terus. Nah, dalam konteks inilah kemudian saya kira pemilu yang akan datang ini sudah bisa dikaji lagi betul tidak asumsi ini. Dan saya meyakini asumsi ini benar, dan itu mirip dengan sejumlah teman-teman kita yang sedang kuliah secara privat di luar negeri, kemudian diselamatkan dengan cara seperti ini oleh tarbiyah, kemudian setelah pulang itu kokoh sekali mereka. Kokoh, dan saya kira itu ada sejumlah perguruan tinggi yang kemudian menjadi jejaring politik yang mengelola sistem informasi dan sebagainya. Kenapa kokoh? Karena mereka diselamatkan oleh cara yang dilakukan seperti ta'aruf tadi. Persis seperti orang-orang yang sedang kuliah di luar negeri, belum PNS, kemudian membutuhkan bantuan dan sebagainya, ini dibantu. Dan ini menurut saya sama kokohnya. Nah, mirip dengan kesimpulan saya pernah saya sampaikan, sekiranya Republik ini kolaps, maka yang paling siap menggantikan itu adalah Muhammadiyah. Karena dia mempunyai jejaring dari Jakarta sampai ke desa-desa dengan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Mirip kekuatan kesimpulan saya dengan begitu. Tidak mungkin saya sampaikan datanya di sini. Kira-kira itu yang dapat saya tambahkan. Dan sekiranya judul penelitian ini melanjutkan yang model gini, saya kira itu layak diluluskan oleh reviewer. Tentu bukan saya mungkin yang menjadi reviewernya. Kalau saya tentu pasti saya loloskan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Profesor Suaidi Asari untuk tambahan poin dari presentasi Mas Abid. Saya kira Profesor Suaidi tadi juga menekankan sebagai gerakan tarbiyah sebagai alternatif everyday life under Islamic law, kira-kira seperti itu ya, menjadi alternatif hidup orang-orang untuk hidup dalam hukum Islam. Saya kira itu pergerakan Islam di
di lapisan massa atau masyarakat, dan kita tadi juga mendengar di presentasi awal problem dislokasi, kemudian birokratisasi, saya kira menjadi kemudian ada juga eksklusif dan inklusif model syariatisasi atau legalisasi syariah di Indonesia yang sebagaimana dilontarkan Kiai Marzuki tadi. Itu beberapa poin penting yang sempat saya catat dari sekian presentasi dari tiga narasumber sebenarnya dengan Pak Suhaidi dan satu orang pembahas. Untuk selanjutnya saya ingin menginformasikan tentang link untuk sertifikat pada acara Tadarus Kitab Dimas ke-7 kali ini. Sekali lagi linknya bisa didapatkan di screen Bapak Ibu sekalian, dan saya harapkan sekali lagi link ini tidak disebarluaskan. Jadi sertifikat hanya khusus diberikan kepada peserta yang mengikuti Tadarus Kitab Dimas baik melalui Zoom ataupun kanal YouTube. Yang kedua, saya harap untuk mengisi hanya sekali. Jadi hanya sekali Google Form kolom isian untuk keperluan sertifikat, karena mengisi 2 kali bisa berkonsekuensi pada kegagalan mengirim sertifikat ke email Bapak Ibu sekalian. Dan jika sudah diisi nanti sekali lagi cukup hanya sekali, nanti sertifikat akan dikirim ke email masing-masing. Dan selanjutnya saya ingin membuka kolom tanya jawab pertanyaan, dan tolong pertanyaan disampaikan sekali lagi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, jelas dan singkat, dan jika penanya dari kanal Zoom harus mengaktifkan video dan menyebutkan nama serta asal institusi. Saya juga akan membacakan beberapa pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube di bawah ini. Ya, di sini. Kemudian tolong untuk yang di Zoom yang akan bertanya raise hand, ada button untuk raise hand dan mengaktifkan video. Dan saat ini di Zoom saya melihat Bapak atau Ibu Nurul Fardiana yang sudah raise hand dan ingin menyampaikan pertanyaannya. Ibu Nurul, apakah mendengar suara saya? Kok saya sih? Oh, oke. Sepertinya Bu Nurul tidak bermaksud bertanya, hanya mengaktifkan raise hand. Saya akan menuju ke Bapak Basaria Nainggolan yang juga raise hand di kanal Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basaria, maaf. Iya. Silakan Ibu Basaria Nainggolan. Terima kasih Pak Moderator. Saya ingin ke Prof. Asep tadi tentang birokrasi, praktik zakat dan wakaf di Indonesia. Birokrasi sudah dilakukan, undang-undang sudah ada, baik undang-undang zakat, wakaf, tapi kondisi masyarakat kita lihat bahwa optimalisasi zakat dan wakaf itu belum terpenuhi. Apakah birokrasi ini hanya secara politis saja, tidak sampai kepada tahap implementasi? Apa sebenarnya rintangan atau tantangan? Jadi secara politik, secara birokrasi dan institusionalnya sudah ada wakaf dan zakat, tetapi substantifnya ya bahwa zakat dan wakaf itu bisa memberdayakan ekonomi masyarakat dan membantu masyarakat yang miskin, tetapi pada tahap implementasi belum. Yang kedua, bisa jadi bahwa birokrasi wakaf dan zakat itu adalah pengaruh daripada teori politik yang muncul pada masa Belanda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Basaria untuk pertanyaannya. Saya juga akan membacakan beberapa pertanyaan dari dari kolom chat dan di kolom komentar di YouTube. Dan saya tidak akan mungkin membacakan satu-satu, tapi saya akan mencoba meringkasnya. Ada pertanyaan dari Atun Wardatun. Apakah cukup tepat membaca birokratisasi dalam konteks sosiologi hukum Islam melalui Weberian model, di mana IT dan media sosial sudah menjadi bagian penting yang menggerakkan opini publik. Itu saya kira pertanyaan untuk Profesor Asep. Kemudian ada juga dari Ali Hasan Siswanto juga mempertanyakan kira-kira pertanyaan yang mirip. Apakah perlu membedakan antara birokratisasi dan politisasi atau formalisasi, karena dua-duanya sebenarnya menginginkan hal yang sama, yaitu Islam menjadi bagian penting dalam politik atau perundang-undangan di Republik Indonesia. Kemudian juga ada dari Muhammad Arif ini mempertanyakan bagaimana peran negara dalam proses pengelolaan wakaf dan zakat. Sementara kita tahu banyak sekali lembaga-lembaga nirlaba yang sudah melakukan peran negara tersebut. Saya pengen memberi kesempatan kepada masing-masing narasumber dan pembahas untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tadi. Dimulai dari Profesor Asep. Silakan Profesor Asep. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan responnya. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat spesial kepada Kiai Marzuki Wahid yang menyampaikan review pemaparan yang begitu dalam. Bahkan saya menemukan satu judul tuh, Mas Marzuki, untuk paper. Jadi akhirnya judulnya adalah From Muslim Movement to Islamic Legislation. Jadi dua nanti perpaduan itu. Jadi oke, pertama saya ingin merespon dulu. Memang perlu dibedakan antara Islam gerakan dengan Islam yang memang dalam konteks legislasi. Kalau dalam konteks legislasi adalah suatu debating yang memang dalam ranah rasional. Sedangkan dalam Islam gerakan adalah suatu memang yang begitu kuat dalam ideologi yang ada dalam masyarakat. Walaupun itu memang tidak bisa dipisahkan. Tapi ada suatu penyaringan lah ya, kira-kira gitu. Kira-kira saya itu ingin merespon dari Pak Marzuki. Kemudian saya ingin menjawab dari beberapa pertanyaan ini, saya ingin menyatukan saja. Memang di dalam konteks implementasi dan birokrasi itu suatu hal yang memang sebenarnya harapan ya. Dengan adanya birokrasi ada implementasi yang baik. Tentu yang terjadi adalah walaupun memang belum optimal, ada suatu gerakan yang cukup menarik, yaitu keuntungannya dalam birokratisasi ini adalah diberikannya ruang masyarakat untuk berpartisipasi, mendirikan, bersinergi, dan kerjasama. Itu yang paling menentukan. Bahwa kok dalam implementasinya kurang ya, memang itu dibutuhkan namanya habit, dibutuhkan suatu kesadaran, dibutuhkan suatu literasi. Nah ini yang menjadi literasi, itulah yang menjadi tanggung jawab kelompok atau namanya anggota masyarakat, baik itu kelompok-kelompok sipil yang memang berbasis keagamaan ataupun juga ormas yang lain. Itu kira-kira Bu dalam konteks itu. Ya memang di dalam masa Belanda juga begitu, tetapi tidak hanya secara formal, tapi ada suatu tujuan-tujuan yang memfasilitasi. Apakah memang tadi disebutkan, apakah dengan ini cukup dengan birokrasi padahal media ya? Memang perspektif yang saya bangun ini adalah dalam konteks fasilitasi negara terhadap implementasi syariah dalam lingkup zakat, sehingga dia memberikan ruangnya kepada rasionalisasi regulasi. Jadi itulah sehingga memang birokratisasinya dibatasi di situ. Dan tadi pertanyaan apakah ada pembedaan dengan politisasi dan birokrasi? Ya tentu, memang birokrasi atau hasil dari negosiasi perundangan ini adalah satu dari proses politik awalnya,
yang ditanggungkan. Namun karena negara ini adalah negara yang rasional atau yang Pancasila tadi, dia menimbulkan, kalau kita menyebut public sphere ya, Habermas misalnya, ya memang opini masyarakat itu harus diakomodir, dibentuk, tetapi disaring oleh suatu sistem rasional negara sehingga dibentuk ataupun diwujudkan di dalam undang-undang yang itu mengakomodir atau lebih kepada kepentingan publik, bukan secara eksklusif, kira-kira gitu. Kenapa? Karena misalnya dalam konteks wakaf, zakat itu kan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jalan, jembatan, itu bisa dinikmati oleh kelompok manapun. Kemudian bagaimana sini disebutkan peran negara dalam wakaf? Ya memang negara tidak secara langsung ikut mengelola dalam konteks wakaf itu sendiri, tapi memfasilitasinya melalui BWI itu sendiri. Karena ini adalah urusan-urusan publik yang memang perlu diakomodir atau dilayani sehingga kebutuhan masyarakat untuk pelayanan sosial, pelayanan keagamaan terlayani. Contoh konkret sekarang misalnya dengan adanya COVID-19, itu negara tidak mampu dengan sendiri, tapi dengan gerakan filantropi yang bagian dari wakaf dan zakat ini sangat terbantu. Adanya sumbangan-sumbangan, adanya gerakan-gerakan, misalnya sosial transpa, dompet duafa, rumah zakat, dan sebagainya. Ini adalah bagian atau akibat dari birokratisasi, sehingga memang memberikan ruang kepada masyarakat. Kalau dulu tidak mungkin kalau dulu, karena memang tidak ada jalurnya, tidak ada ruangnya. Sementara sekarang sudah diberikan ruang. Ya, saya betul apa yang disampaikan oleh Pak Mas Marzuki bahwa ini, tapi saya tidak mengatakan sebuah kemenangan kelompok inklusif kemudian kekalahan eksklusif, tetapi memang kelompok eksklusif akan selalu melakukan gerakan-gerakan karena bagi mereka adalah konservatisme, kembali kepada salafus soleh itu, Islam salaf itu yang menjadi problem dari mereka. Maka kalau kita melihat kepada kelompok inklusif sebagai Islam yang rasional, ya memang karena kita melihatnya lebih kepada substansial. Itu aja mungkin benturannya ya dari kelompok eksklusif dan inklusif. Oke, terima kasih. Dan saya menantang teman-teman untuk membuat paper yang judul yang tadi, From Muslim Movement to Islamic Legislation. Jadi kita bisa buat paper bersama. Dan bisa juga dengan Mas Marzuki itu. Datanya dia banyak tuh. Okay, itu bisa menjadi artikel kolaborasi selanjutnya. Ya, bisa difasilitasi oleh saya kira mendatangi proyek riset selanjutnya. Selanjutnya saya pengen berkesempatan kepada Mas Abid untuk menyampaikan responnya. Monggo Mas Abid. Oke, terima kasih Mas Udin. Ini banyak pertanyaan, semua pertanyaan kayaknya ke Pak Asep ini. Karena beliau ngomong soal birokratisasi zakat dan sekarang waktunya memang bayar zakat gitu kan. Ya. Ada satu pertanyaan yang mungkin saya bisa respon. Apa perlu membedakan birokratisasi dan formalisasi? Ya, saya kira ya keduanya mungkin akan berujung sama. Birokratisasi dan formalisasi mungkin akan sama ujungnya. Tetapi saya kira jalannya itu yang penting, bahwa jalannya juga harus melalui jalan-jalan yang konstitusional atau melalui legislasi itu, seperti dikatakan Pak Asep tadi. Nah, Pak Asep tadi juga menyinggung di akhir tentang bagaimana praktek-praktek filantropi yang membantu banyak negara, misalnya dalam terkait kemiskinan. Nah, saya akan menambahkan satu perspektif misalnya. Kelompok tarbiyah di Jambi juga, saya kira di nasional juga mereka punya lembaga filantropi yang besar sekali. Dan di lokal mereka juga punya yang kecil-kecil dan mereka masuk ke isu-isu masyarakat pinggiran, ke orang rimba, suku terasing dan seterusnya. Dan di sini kemudian mereka melakukan gerakan untuk membantu negara. Di samping juga saya kira melakukan islamisasi itu. Nah, kelompok ini di Jambi memang terus membesar dan mereka mencoba masuk juga melalui legislasi. Tetapi karena kelompok ini kecil di partai politik, PKS misalnya di Jambi, mereka mungkin sulit akan masuk ke isu legislasi. Tapi saya kira di Jambi faktanya adalah bahwa isu kebangkitan adat itu jauh lebih bisa menjadi pintu masuk.
Nah, apalagi kemudian adat ini diklaim sebagai Islam dan mereka kemudian menyamakan itu. Jadi ada tumpang tindih antara gerakan adat yang kemudian dilakukan melalui banyak perda, beberapa perda tentang adat, tentang penerapan pakaian Muslim yang itu sebagai pakaian adat misalnya, yang itu beriringan atau beririsan dengan Islamisasi atau birokratisasi seperti dikatakan Pak Asep. Demikian, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Abid untuk resumenya. Dan selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Kiai Marzuki Wahid untuk menyampaikan respon. Saya kira agak singkat karena kita sudah lewat dari jam 12. Oke, terima kasih Pak Mas Saifuddin Zuhri. Sebenarnya tidak ada yang secara langsung ke saya, tapi saya ingin menambahkan aja untuk bahan pemikiran kita dan memperkuat tesisnya Pak Asep untuk membuktikan. Pertanyaan saya gini, ini legislasi syariat Islam yang terjadi hari ini tentang undang-undang zakat, undang-undang wakaf, tentang haji, terus jaminan produk halal, dan seterusnya itu ya. Pertanyaan saya adalah ini inisiasinya itu siapa, inisiatornya? Dari kelompok pendukung syariat Islam eksklusifkah? Atau pendukung syariat Islam inklusifkah? Atau justru malah inisiatornya adalah negara? Yaitu Kementerian Agama, atau malah inisiatif DPR gitu. Nah ini saya kira perlu ditelusuri. Karena kalau ini adalah inisiatornya adalah negara, misalnya Kementerian Agama, maka pertanyaannya sebetulnya legislasi syariat Islam yang ada sekarang ini kepentingan siapa? Kebutuhan siapa? Jangan-jangan kepentingan negara. Atau jangan-jangan ini sebetulnya bukan kepentingan tadi orang-orang gerakan tadi yang Pak Asep bilang gerakan syariat Islam ini. Nah ini yang saya kira penting untuk ditelusuri lebih jauh. Terus kemudian apa motivasinya? Motifnya adakah inline keterhubungan dengan gerakan-gerakan formalisasi syariat Islam yang tahun 90-an 2000-an itu gencar? Ada hubungannya atau enggak? Atau jangan-jangan ini dua hal yang berbeda. Legislasi itu adalah satu hal, terus kemudian gerakan formalisasi itu hal yang lain. Itu yang dibidik sekarang ini oleh BNPT. Terus kemudian masuk isu terorisme, radikalisme dan seterusnya itu. Nah, ini saya kira penting. Di mana sebetulnya lalu kemudian di mana peran-peran kelompok-kelompok Islamis ini dalam konteks legislasi syariat Islam ini? Karena sekarang faktanya syariat Islam kita ini sudah sebagian itu sudah dilegislasi. Dan artinya kecurigaan bahwa dulu legislasi syariat Islam itu akan berujung kepada mengubah struktur negara atau sistem negara, ternyata tidak. Karena ternyata banyak karena itu tadi yang saya tawarkan bacaannya yang mungkin adalah ini bagian dari pemenuhan negara atas jaminan terhadap hak asasi manusianya warga negaranya, yaitu hak beragama dan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya. Kalau ini inisiatornya negara. Atau kemudian ini bisa menjadi bagian dari memang kebutuhan masyarakat, ya saya nggak tahu ini masyarakat Islam yang mana, NU atau Muhammadiyah atau kelompok-kelompok yang lain, misalnya soal kebutuhan ini, kebutuhan legislasi ini. Misalnya bahwa tadi saya mengatakan memang di dalam fikih ada kebutuhan instrumental untuk memperkokoh pelaksanaan syariat Islam itu negara perlu hadir. Untuk beberapa hal itu perlu, karena itu legislasi dibutuhkan. Tetapi pertanyaannya, itu tadi sebetulnya ini inisiatifnya siapa tadi itu? Nah, kalau ini inisiatif dari umat Islam, terus kemudian kebutuhan ke sana menurut aku keren. Tapi walhasil ya, terlepas dari apapun, yang disampaikan oleh Prof. Asep tadi itu, dan kemudian legislasi hari ini adalah konstruksi baru, konstruksi menarik, yang menurut saya ini mengakomodasi antara tuntutan formalisasi syariat Islam dengan keharusan negara Pancasila yang mutlak gitu loh. Boleh syariat Islam dipositivisasi, dilegislasi, tetapi harus menggunakan kerangka NKRI, kerangka Pancasila. Dan saya kira ini wujudnya sudah dan seterusnya itulah. Ya, ini saya kira menarik ya.
tinggal dikembangkan ke depannya seperti apa relasi antara Islam dengan negara ini. Gitu, Mas Saifuddin, mungkin sedikit komentar nambahin aja, karena tidak ada yang Terima spesifik ke kasih saya. Bapak Kiai Marzuki Wahid untuk responnya. Kita akan langsung ke closing statement dan masih hadir bersama kita. Saya kira jarang sekali ini Pak Arskal bisa nongkrongin. Saya kira ini sangat tema yang menarik bagi beliau hingga nongkrongin sesi ini sampai akhir. Apakah Pak Arskal masih bergabung dengan kita? Profesor Arskal? Oh, sepertinya, halo, Mas Rohul, Profesor Arskal, tolong diaktifkan. Oh, sepertinya sudah meninggalkan tempat. Mungkin kita langsung saja meminta Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Suendi untuk menyampaikan closing statement sekaligus menyampaikan penutupan. Saya silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Saifuddin Zuhri. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, wabil khusus narasumber dan pembahas. Ada beberapa catatan penting yang saya kira ini perlu untuk kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa kita mengingat kehadiran PTKI di negeri ini sekurang-kurangnya memiliki dua agenda besar. Agenda yang pertama ini adalah membangun sebuah relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian dalam konteks ini, sejumlah perguruan tinggi, wabil khusus melalui kami, melalui di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, membuka fakultas-fakultas umum di perguruan tinggi kita. Lalu kemudian muncullah UIN. Ini adalah konteksnya bagaimana membangun hubungan atau ya membangun relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, ini saya kira pada aspek riset sudah kita tampilkan pada episode sebelum ini. Yang kedua adalah terkait dengan peranan yang penting, ya ini adalah Islam dan negara. Relasi kan itu adalah saling memberikan relasi yang memperkuat, yang tidak menegasikan, yang bukan meruntuhkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian mengatakan atas dasar paham keagamanya negara ini adalah togut misalnya, ini adalah sebuah relasi yang tidak produktif. Dan ini adalah tugas bagi kita, bagi kalangan PTKI untuk bisa menyadarkan terhadap orang-orang yang memiliki pandangan semacam ini. Tetapi bagaimana kemudian membangun relasi antara bahwa atas dasar paham keagamaan kita itu wajib untuk membangun bangsa ini. Atas dasar paham keagamaan kita ini, maka kemudian negara yang berbasis Pancasila ini, ayo kita dukung bersama-sama. Dan inilah sesungguhnya relasi antara Islam dan negara yang sangat produktif ini yang saya kira pada belakangan tadi mungkin sudah banyak juga disinggung ya oleh beberapa riset di Jambi dan juga mungkin dari beberapa uraian dari pembahas tentang agenda-agenda dalam politik tadi yang kemudian pada akhir-akhirnya itu adalah morong-morong ideologi kebangsaan ini. Maka sekali lagi kedua peranan ini harus betul-betul melekat di dalam batin kalangan perguruan tinggi kita. Entah itu dosennya, entah itu mahasiswanya. Jangan sampai kemudian ada dosen yang terpapar terhadap ideologi yang tadi, yang menegasikan kenegaraan kita ini. Nah, jadi relasi kita sebagai warga, kita sebagai seorang muslim dan juga kita sebagai warga negara ini adalah harus dihubungkan dalam satu tarikan nafas dalam pribadi yang utuh, yang saling sekali lagi saling mendekatkan, saling menguatkan, bukan menegasikan ini. Nah, apa yang sudah disampaikan tadi misalnya catatan terakhir dari Pak Kiai Marzuki itu sangat bagus ya, bahwa apa yang mau kita cari lagi dari negara ini? Apakah kemudian kita mau mengatakan negara ini adalah negara yang tidak memfasilitasi keagamaan kita? Sebuah banyak undang-undang, regulasi-regulasi yang sudah dihadirkan di negeri ini itu adalah dalam konteksnya negara memberikan fasilitas yang sangat besar kepada kebutuhan-kebutuhan keagamaan kita. Dan ini riset-riset tadi saya kira perlu untuk menjadi cambuk bagi kita, ya memberikan warning bagi kita, dan saya kira juga ada banyak riset-riset yang lain yang akan ada tantangan yang demikian besar bagi perguruan tinggi kita.
belakangan misalnya kemarin kita bahas tentang moderasi beragama. Ini adalah salah satu solusi yang ingin memperkuat bagaimana peran-peran PTKI itu membangun harmoni antar Islam dan negara itu sendiri. Maka kajian kita hari ini bagaimana pendulu syariah tadi antara agama dan negara, saya kira mari kita tempatkan pada tempat yang semestinya. Saya kira itu catatan penting bagi saya, dan terima kasih untuk para narasumber dan juga pembahas dan juga Pak Moderator dan juga seluruh para partisipan ini. Insya Allah sekedar info seperti tadi di awal yang sudah saya sampaikan, mohon maaf mungkin tadi jaringannya kurang bagus. Jadi besok hari Selasa itu adalah kita akan melakukan khataman tadarus Litab Dimas ya, dan nanti insya Allah setelah itu kita akan ketemu setelah Lebaran, yakni di tanggal 16 Juni 2020. Kira-kira itu Pak Moderator, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubdit untuk closing statement-nya, dan saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada Direktorat juga atas acara ini, dan sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa bahwa artikel-artikel yang atau paper yang disampaikan dalam acara Tadarus Litab Dimas ini nanti akan bisa diakses di website kemenak.go.id, dan partner dari Tadarus Litab Dimas arrahim.id. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kasubdit, sampai kita akan bertemu lagi Selasa mendatang dengan tema khataman Tadarus Litab Dimas dengan narasumber tim Tadarus Litab Dimas, dan ini akan merangkum dari sekian banyak presentasi yang sudah dilakukan dalam Tadarus Litab Dimas pada masa Ramadan kali ini. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita akan bertemu lagi Selasa mendatang di Tadarus Litab Dimas yang ke-8. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas.